Sekolah Indonesia Kuala Lumpur merupakan salah satu SILN yang berada di Malaysia dengan siswa dari jenjang TK hingga SMA. Lokasinya strategis di pusat kota Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Astutik, salah satu guru IPA di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Saya juga merupakan salah satu pendidik bersertifikasi Google. Saat ini saya aktif membimbing siswa untuk kompetisi nasional maupun internasional dan menjadi salah satu nomine Ki Hajar Dewantara Award Siameo Kitab in Science 2021. Mohon izin, saya akan berbagi best practice saya, CTDC-Prep, kependekan dari Critical Thinking, Design, Simulation, Presentation, Evaluation, untuk mengatasi learning loss pembelajaran IPA di masa pandemi. Diagnosis pembelajaran sebelum tatap muka. Awal lockdown total di Malaysia diawali pada pertengahan Maret 2020. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru maupun siswa dalam pembelajaran. Penguasaan teknologi sangat diperlukan untuk online learning. Pendekatan beberapa tahapan CTDC-Prep difasilitasi aplikasi Google Workspace for Education dalam menyajikan materi, soal, maupun kelas virtual. Saya menggunakan aplikasi kelas maya Google Classroom, Google Doc dan LKS dengan voice typing, dan untuk kolaboratif, Google Slide untuk materi dan LKS drag and drop, Google Meet untuk tatap maya virtual, Jamboard sebagai papan tulis virtual, Google Form untuk salah satu assessment. Materi IPA di Google Classroom disajikan dalam bentuk teks, video, game edukasi interaktif yang saya susun untuk memancing siswa berpikir kritis dengan menyisipkan soal dan eksperimen di lingkungan sekolah pada sebagian video, sehingga siswa diharapkan merasa turut hadir ke sekolah, merasakan eksperimen secara virtual. Game edukasi saya buat menggunakan aplikasi Articulate Storyland. Pemberian tugas mandiri, simulasi atau eksperimen dengan alat dan bahan yang tersedia di rumah belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Begitu juga hasil latihan soal via teks maupun video, keikutsertaan siswa belum maksimal dalam mengumpulkan tugas. Hal ini bisa dimaklumi karena pembelajaran asinkronus menuntut kemandirian siswa dan literasi siswa dalam memahami teks maupun data numerik. Antusias siswa dalam pembelajaran sinkronus via Google Meet juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Interaksi saat Google Meet maupun presentasi menggunakan media presentasi, Jamboard, dan aplikasi penunjang lainnya belum memancing siswa untuk aktif 100%. Sebagian siswa masih malu-malu membuka kamera dan menyampaikan pendapatnya. Hasil diagnosa pembelajaran sebelum tatap muka menunjukkan bahwa sebagian siswa mengalami learning loss selama pandemi, meskipun sudah dikemas dalam berbagai inovasi. Perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Berdasarkan diagnosis pembelajaran sebelum PTMT, perlu dilakukan upaya mengatasi learning loss selama pandemi. Kita harus bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Inovasi pembelajaran saat PTMT perlu direncanakan dengan baik untuk mengatasi hal ini. CTDC-Prep merupakan model pembelajaran kontekstual dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. 7 komponen utama pembelajaran kontekstual yang terdiri dari konstruktivisme, inquiry, bertanya, learning community, modeling, refleksi, dan penilaian nyata bisa ditemukan dalam rangkaian proses pembelajaran dengan model CTDC-Prep. Diharapkan pembelajaran IPA menjadi bermakna dan hasil pembelajaran meningkat. Perencanaan PTMT serta penerapan CTDC-Prep yang diagendakan dalam PTMT antara lain, pemilihan materi, penyusunan RPP, menyiapkan alat dan bahan penunjang pembelajaran, merancang penilaian berupa tugas, latihan soal, dan soal ujian dengan proporsi assessment of learning lebih sedikit daripada assessment for learning. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Sejak lockdown total Malaysia pada awal Maret 2020, ada 2 fase PTMT di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, yaitu pada bulan Agustus hingga September 2020 dan pertengahan Maret hingga pertengahan April 2021. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah Malaysia yang menerapkan PKP tambahan dan melihat progres vaksinasi di beberapa negeri. Pelaksanaan PTMT dilaksanakan sesuai RPP dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pendahuluan diawali dengan memotivasi siswa dan apersepsi untuk mengantarkan siswa pada kegiatan inti. Dengan model CTDC-Prep, guru memfasilitasi siswa dalam berpikir kritis yang bisa dilanjutkan ke tahap desain oleh siswa agar pengalaman belajar mereka lebih tinggi. Setelah desain disepakati, simulasi dalam bentuk eksperimen maupun uji coba prototipe dilakukan dalam suasana kolaboratif. Setelah simulasi, siswa belajar berkomunikasi, mempresentasikan pengalamannya, kemudian dilanjutkan evaluasi sebagai tahapan akhir.
sebagai sarana review atau refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh siswa dengan penguatan dari guru. Berikut adalah contoh penerapan beberapa pertanyaan hasil berpikir kritis dan simulasi hasil desain berdasarkan CityDesiPrev saat PTMT pada beberapa materi. Pada materi pengukuran, mengukur besaran diri, membuat simulasi pengukuran massa jenis benda, kemudian menetapkan panjang halaman dan mengukur waktu tempuh jalan dan lari setiap siswa secara bergantian, kolaboratif. Kemudian mereka ditantang dengan pertanyaan, jika kalian berjalan dengan gaya seperti itu dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru, maka berapa lama kalian akan sampai? Nah, di sini mereka akan menemukan rumus dengan membuat perbandingan secara matematis, tanpa melakukan perjalanan sesungguhnya. Pada materi perubahan zat, siswa ditantang bagaimana membedakan sifat air dan alkohol yang tampak serupa. Pengukuran suhu alkohol dan air dilakukan, kemudian menguji kereaktifan alkohol dan air dengan membakar tisu yang sudah dicelup kepada alkohol dan air, kemudian mereaksikan cuka dan soda kue dan menjebak karbon dioksida. Selanjutnya adalah pada materi bencana alam. Siswa ditantang untuk mensimulasikan bencana alam berupa gunung meletus dengan kondisi satwa dan tumbuhan di sekitar gunung. Pada materi perubahan iklim, siswa ditantang bagaimana cara kalian untuk membuktikan bahwa keberadaan karbon dioksida akan meningkatkan suhu bumi, sedangkan dengan adanya tumbuhan akan menurunkan suhu bumi. Toples A berisi tanah, toples B berisi tanah dan tumbuhan, toples C berisi tanah, tumbuhan, dan ulat. Kemudian toples D berisi tanah dan ulat. Di sini fungsi ulat adalah sebagai penghasil karbon dioksida. Nah, suhu akan diukur secara berkala menggunakan temperature and humidity sensor. Adapun pada kelompok lain menggunakan pengukuran secara manual menggunakan termometer lab. Untuk yang online, hasil pengukuran bisa diakses sewaktu-waktu melalui thingspeak.com. Berikut adalah kegiatan presentasi dan evaluasi siswa. Siswa mengkomunikasikan hasil simulasi dan eksperimen mereka untuk penguatan konsep. Kemudian evaluasi dilakukan untuk peningkatan pendesainan di masa yang akan datang atau melihat kelemahan simulasi yang sudah dilakukan. Evaluasi implementasi PTMT. Pembelajaran PTMT sebagai momen berharga bagi guru dan siswa menunjukkan hasil yang positif. Siswa sangat antusias melewati langkah pembelajaran. Tanpa sadar mereka sudah mendapatkan belajar dan dinilai secara individu maupun secara kolaboratif. Siswa yang malu-malu saat daring turut aktif dalam kolaborasi dan menunjukkan eksistensinya. Kami sangat senang melewati tahapan pembelajaran bersama Bu Julia. Kami belajar membuat pertanyaan-pertanyaan kritis dan dilanjutkan dengan mendesain prototipe, mensimulasikan, mempresentasikannya, dan evaluasi bersama teman-teman. Sangat berkesan dan sangat membantu pemahaman kami. Terima kasih Bu Julia. Hasil pembelajaran setelah PTMT dengan CityDesiPrev sangat baik. Hal ini selaras dengan kerucut pengalaman Edgar Dale, siswa yang tidak hanya sekedar melihat dan mendengar, tetapi menuliskan dan melaksanakan akan semakin mengingat aktivitas pembelajaran. Proses mendesain, simulasi, berkreasi, analisis, dan evaluasi akan meningkatkan hasil belajar mereka. Beberapa siswa juga digembleng secara khusus dengan CityDesiPrev saat mengikuti kompetisi nasional Ki Hajar STEM 2021. Abdullah meraih juara kategori terkreatif mewakili Provinsi SELN. Tim lain juga menjadi salah satu juara di Kuala Lumpur Engineering Science Fair 2021. Rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah memperbanyak berbagi inspirasi berupa tutorial pendidikan dan mensosialisasikan CityDesiPrev dalam pembelajaran IPA sehingga mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dan bermakna. Upaya lainnya adalah dengan membuat variasi desain menyesuaikan perkembangan teknologi terkini dan sesuai dengan kebutuhan dunia nyata, misalnya berbasis robotik dan coding. Berusaha membuat pembelajaran yang mendukung Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh PBB sesuai topik yang dipelajari, sehingga hasil pembelajaran dengan desain tersebut akan berdampak jangka panjang dan siswa nantinya akan berkontribusi dalam dunia global. Tindak lanjut yang lain adalah memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki progres baik dengan mengikutkan mereka pada kompetisi. Hal ini sekaligus untuk mengasah mereka dan mengajak mereka berjuang mengharumkan nama sekolah dan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, semoga memberikan kontribusi dalam pergerakan hati rekan-rekan guru hebat di Indonesia dalam memulihkan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.